warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat datang di video pembelajaran kami, yaitu video pembelajaran dari kelompok 3. Kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis biaya volume laba. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Nah, anggota dari kelompok 3 terdiri dari 4 anak. Yang pertama ada Azza Nurlaila, yang kedua ada Iin Drianingsih, yang ketiga ada Evelyn Mujiratasari, dan yang terakhir ada Hisam Julfakhri. Oke, untuk cakupan materi yang bakalan kami bahas di dalam video ini yaitu mencakup yang pertama, yaitu titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Yang kedua, yaitu mengenai unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Yang ketiga, yaitu mengenai grafik hubungan biaya volume laba. Yang keempat, yaitu mengenai analisis produk lebih dari satu. Yang kelima, yaitu mengenai analisis biaya volume laba dan risiko serta ketidakpastian. Dan pastinya nanti bakalan ada contoh pengerjaan soal. Nah, kita langsung lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari titik impas sendiri. Nah, titik impas atau break even point ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Yang artinya, titik impas itu terjadi apabila laba sama dengan 0. Nah, untuk asumsi-asumsi dasar dalam penentuan BEP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, yaitu nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Yang keempat, selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap. Sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah terjual habis. Yang keenam, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Dengan adanya asumsi ini, akan membantu dalam mengimplementasikan rumus perhitungan break-even point atau BEP. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang titik impas atau BEP dalam unit. Nah, titik impas dalam unit ini menjelaskan kepada manajer mengenai besarnya unit yang harus terjual untuk menutupi semua biaya. Setiap unit yang terjual di atas titik impas akan menghasilkan laba. Nah, untuk rumusnya sendiri, BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi, atau BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Yang kedua, titik impas atau BEP dalam nilai penjualan. Titik impas dalam nilai penjualan mempermudah manajer untuk melihat secara langsung seberapa dekat perusahaan sampai titik impas, bahkan hanya menggunakan data pendapatan penjualan. Dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap per satu min biaya variabel per harga. Dalam titik impas nilai penjualan ini terdapat rasio-rasio yang mempengaruhi nilai BEP, antara lain rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Rasio biaya variabel atau variable cost ratio adalah proporsi dari setiap rupiah uang penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio adalah proporsi dari setiap penjualan rupiah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan memberikan laba.
Rumus rasio biaya variabel yang pertama, rasio biaya variabel, total biaya variabel atau per penjualan, atau rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit per harga jual. Rasio margin kontribusi sama dengan total margin kontribusi per penjualan, atau rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit per harga jual. Titik impas dalam nilai penjualan dolar atau rupiah. Ketika menghitung BEP dengan satuan dolar, maka harus dikurskan terlebih dahulu. Rumus mencari titik impas dalam nilai penjualan sama dengan total biaya tetap per rasio margin kontribusi. Unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Unit yang harus terjual untuk meraih target laba. Persamaan yang digunakan dalam analisis titik impas untuk menentukan jumlah unit yang harus terjual untuk meraih target laba dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan persamaan laba operasi dan persamaan titik impas dasar. Persamaan untuk laba operasi. Laba operasi sama dengan harga kali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya tetap. Misalnya, suatu perusahaan menjual mesin pemotong rumput pada harga $400 per unitnya. Biaya variabel per unit mencapai $325 dan total biaya tetapnya sebesar $45.000. Perusahaan tersebut ingin memperoleh target laba sebesar $37.500. Kita implementasikan dengan rumus laba operasi sama dengan harga kali jumlah nilai yang terjual men biaya variabel per unit kali jumlah nilai yang terjual dikurangi biaya tetap. $37.500 sama dengan $400 kali jumlah unit dikurangi $325 kali jumlah unit dikurangi $45.000. Jumlah unit sama dengan $37.500 ditambah $45.000 per $400 dikurangi $325 sama dengan 1.100 unit. Persamaan titik impas. Persamaan laba operasi dapat digunakan untuk menentukan jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba. Namun, lebih cepat dengan menyesuaikan persamaan titik impas dalam unit dengan menambah target laba ke biaya tetap. Dengan rumus jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan total biaya tetap ditambah total laba per harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Jumlah unit sama dengan $37.500 ditambah $4.000 per $400 dikurangi $325 sama dengan 1.100 unit. Selanjutnya adalah pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Tujuannya adalah untuk memudahkan para manajer untuk menggunakan penjualan aktual pada setiap titik dalam suatu waktu untuk menentukan seberapa dekat atau jauh dari titik impas. Nah, untuk memperoleh target laba dalam penjualan dolar menggunakan rumus total biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Untuk rasio margin kontribusinya sendiri dicari dengan cara total margin kontribusi dibagi penjualan atau margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Selanjutnya ada grafik hubungan biaya volume laba. Grafik laba volume menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi. Nah, untuk mencari laba operasi itu harga dikali unit dikurangi biaya variabel per unit dikali unit dikurangi biaya tetap. Selanjutnya di sini adalah gambar dari grafiknya. Kemudian dalam grafik ini laba operasi merupakan variabel terikat yang diukur pada sumbu horizontal dan unit merupakan variabel bebas yang diukur pada sumbu vertikal. Kemudian grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci,
perlu dibuat grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya yang disajikan dalam 2 persamaan. Persamaan yang pertama yaitu persamaan pendapatan dengan cara harga dikali unit, dan yang kedua persamaan total biaya dengan cara biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Selanjutnya ada asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Grafik laba volume dan biaya volume laba mengandalkan beberapa asumsi penting, yaitu yang pertama fungsi linear. Analisis yang mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Yang kedua, rentang yang relevan. Analisis ini mengkonsumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit yang dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan yang relevan. Kemudian yang tiga, ada produksi sama dengan penjualan. Analisis ini mengkonsumsikan bahwa yang diproduksi dapat dijual. Kemudian yang keempat, ada bauran penjualan yang konstan. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan diketahui. Analis impas multiproduk masyarakat suatu bauran penjualan yang konstan. Dan yang terakhir ada harga dan biaya diketahui dengan pasti. Diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Kemudian yang keempat ada analisis produk lebih dari satu. Titik impas dalam unit. Unit untuk 2 jenis produk akan terdapat 2 harga dan 2 biaya variabel per unit yang berbeda. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan analisis secara terpisah untuk masing-masing produk. Dimungkinkan untuk memperoleh titik impas masing-masing. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah mengubah permasalahan produk yang lebih dari satu menjadi permasalahan tunggal. Kunci dari permasalahan ini adalah menentukan bauran penjualan yang diperkirakan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Kemudian cara menentukan bauran penjualan. Bauran penjualan ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan jumlah unit yang dijual dari masing-masing lini. Kemudian dari masing-masing lini produk sampai ke perbandingan paling kecil, yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan margin per paket. Untuk menentukan biaya tetap dengan cara membuat asumsi-asumsi perbandingan, sehingga dari hasil beberapa asumsi ini akan dijadikan biaya tetap. Dengan rumus, biaya tetap adalah margin kontribusi produk A ditambah margin kontribusi produk B. Kemudian ada titik impas dalam penjualan. Titik impas penjualan secara implisit menggunakan bauran penjualan yang diasumsikan, tetapi menghindari persyaratan untuk membuat margin per paket. Usaha penghasilan sama dengan situasi tunggal. Dalam mencari titik impas dalam penjualan yaitu menggunakan rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis biaya volume, laba dan resiko serta ketidakpastian. Memperkenalkan resiko dan ketidakpastian. Bagaimana para manajer menghadapi resiko dan ketidakpastian? Pihak manajer harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Kemudian para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan yang disebut kisaran titik impas. Kemudian menggunakan analisis sensitivitas atau analisis what if. Kemudian dua konsep yang bermanfaat untuk mengukur risiko. Yang pertama margin of safety, yaitu jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Margin of safety sama dengan penjualan dikurangi penjualan titik impas. Lalu operating leverage, yaitu penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Degree of operating leverage, yaitu total margin kontribusi atau laba operasi. Kemudian analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Sensitivity analysis yaitu teknik bagaimana jika yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban.
Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat mencapai break-even point atau BEP atau titik impasnya. Biaya tetap produksinya adalah sebesar 500 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah sebesar 1 juta. Harga jual per unitnya adalah sebesar 1,5 juta. Berapakah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya? Penyelesaian 1 yaitu menghitung BEP dalam unit. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap produksi atau harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 500.000 dibagi 1.500.000 dikurangi juta. 500 juta dibagi 500.000 sama dengan 1.000 unit. Jadi perusahaan ini harus dapat memproduksi smartphone sebagai 1.000 unit untuk mencapai break-even point atau titik impasnya. Penyelesaian 2, menghitung BEP dalam bentuk uang atau rupiah. BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit sama dengan 500 juta dibagi 1.500.000 dikurangi 1 juta dikali 1.500.000 sama dengan 500 juta dibagi 500.000 kali 1.500.000 sama dengan 1,5 miliar atau 1,5 miliar. Jadi perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar agar dapat break even atau tidak untung dan tidak rugi. Yang kedua yaitu soal cerita lagi, yaitu seorang akuntan manajer perusahaan PT ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan supply ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penjabaran biayanya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap sama dengan 50 juta. Biaya variabel unit sama dengan 30 juta. Harga jual per unit sama dengan 50 juta. Keuntungan yang diinginkan 20 juta. Pertanyaan, perusahaan harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian? Pertama, kita harus mencari nilai BEP yang BEP-nya terlebih dahulu. Saat mencari nilai BEP, kamu akan mengetahui juga nilai margin kontribusinya. BEP sama dengan 50 juta atau dibagi margin kontribusi sama dengan 50 juta dibagi 50.000 kurangi 30.000 sama dengan 50 juta dibagi 20.000 sama dengan 2.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 untuk agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 250 unit, perusahaan ABC juga tidak akan memperoleh keuntungan. Itulah dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memperhatikan video ini sampai akhir. Dan semoga dapat bermanfaat ya. Dan cukup sekian dulu video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.